Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi ekuitas untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori akuntansi. Adapun anggota kelompok kami sudah terlampir di dalam video. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 6 subbab dari materi ekuitas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuitas. Secara pengertian, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Perlu dicatat, ekuitas berbeda dengan kewajiban dalam penyelesaian klaim, akses terhadap aset dan keputusan, serta substansi perjanjiannya. Lalu apa tujuan penyajiannya? Ada 3 poin utama. Yang pertama, untuk menilai efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai riwayat dan prospek investasi pemilik. Dan ketiga, sebagai bentuk tanggung jawab yuridis pemilik. Dan yang terakhir, komponen ekuitas pemegang saham terdiri dari modal setoran yang mencakup modal yuridis dan modal setoran lain, kemudian modal bentukan, serta pos lain-lain. Ketiga komponen ini membentuk totalitas ekuitas dalam laporan keuangan. Konsep paradigmatik deduktif yaitu di mana dia membahas tentang pengajian yang dimulai dari konsep umum menuju hal yang lebih spesifik. Contohnya itu ekuitas itu dijelaskan terlebih dahulu secara teoritis sebagai hak residual. Kemudian ekuitas dijelaskan ke dalam komponen yang berupa transaksi dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa logika sistematis itu dari teori ke praktik, sedangkan konsep dari paradigma antropologis yaitu pembahasan yang menekankan peran manusia dan kepentingan berbagai pihak seperti kreditor, pemilih, dan manajemen. Ekuitas tidak hanya dipandang sebagai angka, tetapi juga sebagai informasi yang dimana memiliki makna sosial serta adanya fungsi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai paradigma laba yang sebenarnya. Nah, jadi paradigma laba yang sebenarnya itu muncul karena di dalam akuntansi tradisional tuh laba biasanya dihitung menggunakan historical cost atau harga perolehan. Nah, tapi masalahnya angka itu seringkali tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kenapa? Karena harga itu bisa berubah, terus ada inflasi dan juga nilai aset itu bisa naik atau turun. Nah, dalam paradigma ini itu laba tidak hanya dilihat dari hasil penjualan dikurangi biaya, tapi lebih luas lagi, yaitu sebagai perubahan kekayaan ekonomi suatu perusahaan selama satu periode. Nah, artinya kalau misalnya nilai aset perusahaan itu naik walaupun belum dijual, itu sebenarnya sudah menambah kekayaan dan seharusnya ikut dipertimbangkan dalam laba. Nah, untuk mengukur hal ini itu ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada current value, yaitu menggunakan harga pasar saat ini. Lalu terdapat present value, yaitu menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Lalu yang ketiga terdapat replacement cost, yaitu berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengganti aset saat ini. Lalu selanjutnya untuk kelebihannya sendiri itu seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, jelas paradigma ini lebih mencerminkan kondisi nyata suatu perusahaan karena sudah memperhitungkan perubahan nilai ekonomi. Jadi informasi yang dihasilkan itu lebih relevan terutama untuk investor atau pihak yang ingin mengambil keputusan. Namun di sisi lain juga ada kelemahannya, yaitu yang paling utama pengukurannya itu tidak mudah karena banyak yang bergantung pada estimasi, misalnya dalam menentukan nilai pasar atau menghitung present value. Akibatnya hasilnya itu bisa subjektif dan berbeda-beda tergantung siapa yang menghitung. Nah, karena itu dalam praktik paradigma ini tidak selalu digunakan secara penuh, tapi lebih sering dikombinasikan dengan metode akuntansi lain. Nah, jadi intinya tuh paradigma true income ini menekankan bahwa laba itu seharusnya tidak
hanya benar secara pencatatan saja, tapi juga harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi akuntansi itu tidak hanya melihat masa lalu, tapi juga memberikan gambaran nilai ekonomi saat ini. Selanjutnya adalah kegunaan dan model keputusan, di mana keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan model keputusan adalah representasi sederhana dari situasi nyata yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dalam konteks manajemen akuntansi, kegunaannya antara lain yang pertama untuk memecahkan masalah organisasi, di mana keputusan membantu manajer untuk menentukan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mendukung pencapaian tujuan, di mana keputusan ini digunakan untuk menentukan langkah strategis agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai dengan efektif. Kemudian yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya, di mana manajer menggunakan keputusan untuk menentukan penggunaan sumber daya yang terbatas secara optimal. Untuk yang terakhir ada mengurangi ketidakpastian. Dengan analisis yang tepat, keputusan dapat membantu untuk meminimalkan risiko dalam keadaan yang tidak pasti. Selanjutnya ada model keputusan. Yang pertama ada model rasional, di mana model ini mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan bersikap logis, sistematis, dan juga memiliki informasi lengkap. Yang kedua ada model rasional terbatas, di mana model ini menyatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam informasi dan kemampuan berpikir. Kemudian yang ketiga ada model intuitif, di mana keputusan diambil berdasarkan pengalaman, insting, dan perasaan. Kemudian yang keempat ada model incremental, di mana keputusan ini diambil secara bertahap melalui perubahan kecil dari keputusan sebelumnya. Yang kelima ada model analitik atau kuantitatif, di mana di sini menggunakan metode matematis dan statistik dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam ada model heuristik, di mana di sini menggunakan aturan sederhana atau jalan pintas dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada model keputusan berbasis komputer, di mana di sini menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kegunaan dari model keputusan. Untuk yang pertama, untuk menyederhanakan masalah kompleks, di sini model membantu mengubah masalah yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas keputusan, di mana dengan pendekatan sistematis, model dapat menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan objektif. Kemudian yang ketiga ada sebagai alat analisis alternatif, di mana model memungkinkan untuk perbandingan berbagai alternatif sebelum memilih keputusan yang terbaik. Dan yang terakhir ada menghemat waktu dan biaya, di mana penggunaan model dapat membantu mempercepat proses analisis tanpa harus mencoba semua alternatif secara langsung. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dan perilaku pasar. Yang pertama ada ekuitas sebagai alat pengambilan keputusan manajemen dan investor. Penyajian ekuitas ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan mengenai efisiensi dan kualitas kepengurusan manajemen dalam mengelola perusahaan. Melalui rincian komponen ekuitas ini, investor dapat mengevaluasi riwayat investasi mereka serta memprediksi prospek imbal hasil di masa depan. Yang kedua, ada perilaku pasar individu melalui instrumen opsi. Perilaku investor individu secara spesifik tercermin dalam penggunaan instrumen derivatif seperti opsi call dan put. Investor yang memiliki ekspektasi bahwa harga saham akan naik cenderung mengambil keputusan untuk membeli opsi call yang memberikan mereka hak untuk membeli saham pada harga tertentu. Sebaliknya, investor yang memprediksi penurunan harga atau bearish akan membeli opsi put untuk mendapatkan hak menjual saham, sehingga mereka dapat memitigasi risiko kerugian di pasar. Yang terakhir ada reaksi pasar agregat terhadap transaksi modal dan operasi. Pasar secara agregat bereaksi terhadap perbedaan esensi antara transaksi modal dan transaksi operasi yang dilakukan perusahaan. Transaksi modal seperti penerbitan saham baru atau penarikan saham treasury mencerminkan keputusan pendanaan langsung dengan pemilik. Sementara itu, transaksi operasi dengan pihak non-pemilik mencerminkan daya melaba dan kinerja produktif perusahaan yang dilaporkan melalui laba komprehensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua paradigma penting dalam teori akuntansi, yaitu paradigma informasi dan paradigma ekonomi. Yang pertama, paradigma informasi. Dalam paradigma ini, akuntansi dipandang sebagai alat atau sistem yang bertugas menyediakan informasi bagi para pengguna, seperti investor, kreditor, dan manajemen. Tujuan utamanya adalah membantu mereka dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Jadi, laporan keuangan itu bukan sekedar angka, tapi menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan apakah seseorang akan berinvestasi, memberikan pinjaman, atau menilai kinerja perusahaan. Karena fokusnya pada kegunaan informasi,
maka laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik, seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Konsep ini juga sejalan dengan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standards Board dan International Accounting Standards Board, yang menekankan bahwa informasi akuntansi harus bermanfaat bagi penggunanya. Selanjutnya, kita masuk ke paradigma ekonomi. Berbeda dengan paradigma sebelumnya, paradigma ini melihat bahwa akuntansi tidak bersifat netral, yang artinya informasi akuntansi tidak hanya digunakan untuk mengambil keputusan, tetapi juga mempengaruhi keputusan itu sendiri dan bahkan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya seperti ketika perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, seperti metode penyusutan, hal tersebut dapat mempengaruhi besar kecilnya laba. Nah, laba ini nantinya bisa berdampak pada banyak hal, seperti pajak yang harus dibayar, bonus manajemen, bahkan harga saham perusahaan. Inilah yang disebut sebagai konsekuensi ekonomi dari akuntansi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.